Bayangkan sebuah pagi yang tenang di desa Derekan. Embun menetes perlahan di dedaunan. Kabut tipis mengundang rasa penasaran. Di sanalah cerita kita bermula. Desa kecil nan ramah ini terletak di kaki Gunung Ungaran, dalam Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Di dalam dekapan alam yang teduh, komunitasnya hidup sederhana namun syarat harapan. Dengan batas yang bersahabat, Desa Klepu dan Ngempor di utara, Diwak di barat, Jati Jajar serta Lemah Ireng di selatan, dan Jatirunggo di timur. Derekan menyimpan sejarah budaya dan letak strategisnya di dalam balutan hutan dan perbukitan. Puluhan hektar lahan yang dulu digunakan sawah dan tegalan kini menjadi saksi bisu perjalanan waktu dan kehidupan warga. Menurut publikasi Kecamatan Pringapus dalam angka 2024, Desa Derekan memiliki penduduk sekitar 2.226 jiwa. Angka ini bukan sekedar statistik. Setiap jiwa adalah cerita, adalah riuh anak-anak bermain di sepanjang pekarangan, adalah senyum ramah warga di warung kopi, adalah kebersamaan yang tak terucap namun dirasakan. Di antara lembah sunyi desa, tersembunyi sebuah warisan, petirtaan Derekan. Pemandian air hangat bernuansa magis, dipercaya berasal dari abad ke-8 dan ditemukan kembali oleh warga pada tahun 2009. Suhu airnya bervariasi, hangat hingga cukup panas, seolah menyapa badan dan jiwa, menawarkan ketenangan dan legenda yang hidup. Kebetulan lokasinya dekat dengan Candi Ngempon, menyatu dalam kisah sejarah dan spiritual yang memikat hati pengunjung yang mengetuk pintunya. Di balik keseharian warganya, Desa Derekan menyimpan semangat wirausaha yang kuat. Beberapa rumah tangga mengembangkan budidaya jamur tiram, memanfaatkan iklim sejuk desa sebagai lahan subur bagi pertumbuhan jamur. Dari rak-rak yang sederhana, bambu dan baklok jamur, lahirlah produk pangan yang bergizi, yang kemudian dipasarkan ke pasar tradisional maupun rumah makan sekitar Pringapus. Nama saya Ruyan. Terus awal mulanya usaha jamur tiram. Dulu kerja di perusahaan di PHK, terus mendirikan, dapat bantuan dana desa, membuat jamur tiram, usaha jamur tiram. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan sudah 5 tahunan. Kendala kurang sedikit, bisa dipelajari dari kekurangan. Mudah-mudahan saya nanti ke depannya bisa baik semuanya, bisa berhasil. Proses pembuatan jamur tiram, bahan-bahannya dari serbuk, kayu karet, terus dicampur sama dedak, sama kapur. Nah, bibitnya ada macam-macam, 2 macam. Ada yang kalau bibit itu terserah mau yang di
produksi. Prosesnya dari awalnya proses yaitu tadi pakai melon diwaduk di dibungkus seperti ini, terus di oven itu kalau ovennya itu pakai gas itu maksimal 8 jam, itu sebanyak 500 piklok. Kalau pakai kayu ya bisa 1 hari karena suhu panasnya kan beda gas sama kayu, keras gasnya. Nah, setelah itu tinggal pembibitan nunggu hasil keluarnya sampai dengan dari pembibitan sampai produksi keluar itu kira-kira 40 hari. Pemasaran pun kalau dijual satu bungkusnya sekarang 2.500 per pikloknya. Nah, kalau jamurnya per kilonya 14.000. Gitu? Cukup. Oh iya. Terima kasih Pak. Selain itu, peternakan sapi juga menjadi denyut ekonomi desa. Setiap pagi, beberapa keluarga masih setia dengan rutinitas memerah susu sapi, menghasilkan susu segar yang dipasarkan langsung ataupun disetor ke koperasi susu. Dari sana, Desa Derekan tidak hanya menjadi ruang hidup, tetapi juga menjadi pusat kecil wirausaha yang perlahan menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endri Wahyono dari Desa Derekan RT 3 RW 1 Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Saya ini peternak sapi perah. Ya, awal mula saya beternak sapi perah itu sejak tahun 2023. Saya sudah selama ini berarti sudah 2 tahun beternak sapi perah. Awal mulanya kan ini saya memilih sapi perah karena untuk hariannya bisa diperah susunya untuk dijual untuk kebutuhan hari-harian. Kalau sudah beranak nanti anaknya bisa jadi tabungan. Untuk penjualannya susu sapi saya jual ke tetangga-tetangga area desa ini, dan untuk lainnya penjualan secara online melalui Facebook. Untuk perawatannya sapi perah ini lumayan agak lebih sulit sedikit daripada sapi pedaging, karena untuk sapi perah harus dimandikan tiap hari untuk sebelum diperahnya. Untuk perawatannya ambing juga harus intensif karena itu untuk produksi susu. Harapannya untuk usaha sapi perah ini kedepannya apa Pak? Harapannya untuk saya sendiri bisa mencukupi kebutuhan saya sendiri. Harapannya untuk kedepannya semoga bisa membuka lapangan kerja untuk tetangga-tetangga, karena kan butuh tenaga yang agak banyak kalau sapinya banyak. Namun, setiap desa pasti memiliki tantangan. Dari data SIDESA Jawa Tengah 2023 menampilkan bahwa indeks desa membangun Desa Derekan masih berada di wilayah penguatan. Dengan indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang perlu diperbaiki. Tapi justru di sanalah harapan tumbuh. Dalam semangat warga yang tergugah, dalam dukungan kampus, pemerintah,
dan jiwa wirausaha yang tak pernah padam. Desa Derekan lebih dari sekedar tempat di peta, adalah kisah tentang akar, dinamika, dan asa. Dari kabut pagi hingga pertirtaan suci, dari nomor statistik menjadi wujud kebersamaan. Desa ini menunjukkan bahwa setiap langkah kecil bersama bisa melahirkan perubahan. Semoga video ini menghantarkan rasa bangga dan senyum hangat ke hati kita semua. Sampai bertemu lagi di Desa Derekan. Tetaplah indah dan tetaplah bersemi.